Lagi-lagi media lokal Cina Indonesia di mana mereka menulis di halaman akun Instagram ya, jika mengalahkan timnas Indonesia daripada mengalahkan timnas Bahrain. Sudah jadi rahasia umum media Cina ini memang selalu timnas Indonesia guys. Mereka ini menganggap jika akan lebih sulit daripada melawan timnas Indonesia. Padahal di tanggal 25 Maret kemarin timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Itu tandanya kualitas dari timnas Indonesia melebihi Bahrain. Dan gue nggak di Sydney. Jadi memang kalau sekarang dia punya waktu 3 mingguan ya, 3 minggu lebih. Van den Burg udah di sini lebih lama lagi. Van den Burg yang akan menangani timnas U23 pasti dia punya laporan juga ke Patrick dan juga tim kepelatihan. Begitu juga dari staf lokal juga pasti akan ada input ya terhadap liga yang lagi berjalan. Dan ini juga beberapa melihat laga-laga liga kita yang lagi berjalan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat baik untuk persiapan timnas. Tentu saja waktu persiapan yang cukup. Media dan fans China pesimis, mampukah timnas China kalahkan Indonesia di Gelora Bung Karno? Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia dan timnas China, atmosfer panas mulai terasa, terutama di jagat media sosial dan forum-forum olahraga di kedua negara. Namun yang cukup menarik perhatian adalah sikap media dan para pendukung China sendiri yang justru terkesan pesimis menghadapi pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Pertandingan ini merupakan bagian dari babak kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Indonesia, yang saat ini menunjukkan perkembangan pesat dalam dunia sepak bolanya, berada dalam performa yang cukup stabil. Sementara itu, China justru berada dalam periode transisi dan dianggap belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim kuat seperti Irak dan bahkan menunjukkan performa mengejutkan saat mengalahkan Vietnam secara meyakinkan. Sebaliknya, China sempat mengalami hasil kurang memuaskan melawan lawan-lawan yang di atas kertas seharusnya bisa mereka atasi. Sejumlah media olahraga ternama di China seperti Sina Sports, Titan Sports, dan Dongqiudi menyoroti berbagai aspek negatif dari timnas mereka. Mulai dari minimnya kreativitas lini tengah, pertahanan yang sering ceroboh, hingga inkonsistensi performa di bawah tekanan. Lebih parahnya lagi, mereka menyebut bahwa timnas China kini mulai kehilangan mentalitas pemenang yang dulu sempat mereka banggakan. Salah satu artikel di Sina Sports bahkan menyebutkan, timnas kita seolah-olah tidak punya arah. Setiap kali menghadapi tekanan, tim justru menunjukkan kepanikan, bukan ketenangan. Menghadapi Indonesia di Jakarta bukan sekadar laga tandang biasa, itu adalah pertandingan di neraka Asia Tenggara. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno dikenal sebagai salah satu yang paling intens di Asia. Dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton yang selalu antusias dan penuh semangat, stadion ini telah menjadi benteng bagi timnas Indonesia. Tak sedikit lawan yang merasa terintimidasi bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Fans China menyadari betul betapa sulitnya bermain di sana. Di forum olahraga seperti Hupu dan Zihu, banyak komentar pesimis yang bermunculan. Bahkan ada sebagian penggemar yang menyarankan agar China bermain ultra defensif dan menargetkan hasil imbang sebagai pencapaian maksimal. Indonesia kini bukan lagi tim anak bawang seperti 1 dekade lalu. Dengan pelatih Patrick Kluivert yang disiplin dan punya visi jelas, Indonesia mulai memetik hasil dari pembangunan sepak bola yang terstruktur. Para pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ole Romeni telah menunjukkan kualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ditambah lagi dengan naturalisasi pemain-pemain keturunan seperti Miss Hilgers dan JIZ, lini belakang Indonesia menjadi lebih solid dari sebelumnya. Media China juga menyadari hal ini. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim yang sangat dinamis, cepat, dan disiplin, sesuatu yang sering menjadi mimpi buruk bagi tim China yang relatif lambat dalam transisi permainan. Selain masalah teknis, timnas China juga tengah diterpa isu-isu internal yang membuat suasana tim tidak kondusif.
Mulai dari pergantian pelatih yang terlalu sering, minimnya generasi pemain, hingga kritik terhadap federasi yang dianggap terlalu birokratis dan lambat merespons kebutuhan tim nasional. Seorang kolumnis olahraga terkenal di China, Huang Jianxiang, menulis bahwa, timnas kita seperti kapal tua yang bocor, tidak tahu kapan akan tenggelam, tapi perlahan kehilangan harapan. Ungkapan ini viral dan banyak dibagikan oleh netizen yang mengaku kecewa terhadap perkembangan sepak bola China. Sementara itu, di Indonesia justru terjadi sebaliknya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan tiket pertandingan bahkan ludes hanya dalam beberapa jam setelah dijual online. Media-media lokal dan influencer sepak bola aktif mengangkat semangat nasionalisme, dan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dinilai mulai menunjukkan profesionalisme, termasuk dalam pengelolaan pelatih dan pemusatan latihan. Bahkan di kalangan pemain sendiri, semangat untuk menunjukkan kemampuan dan membawa kebanggaan bagi bangsa terlihat jelas. Dalam beberapa wawancara, para pemain menyatakan siap untuk bertempur habis-habisan di GBK dan memberikan hasil terbaik untuk rakyat Indonesia. Dari sudut pandang objektif, pertandingan ini memang cukup berimbang di atas kertas. Namun jika mempertimbangkan faktor-faktor seperti atmosfer stadion, performa terkini, dan semangat juang, timnas Indonesia tampaknya memiliki keunggulan moral yang signifikan. Media China sendiri banyak yang memprediksi hasil imbang sebagai hasil realistis, bahkan beberapa menyebut kemungkinan kalah 1-0 atau 2-1 dari Indonesia. Ini jelas menunjukkan adanya pesimisme yang cukup dalam terhadap kekuatan sendiri. Pesimisme yang melanda media dan fans China bukan tanpa alasan. Mereka sadar bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Bermain di Gelora Bung Karno yang penuh tekanan, menghadapi tim yang sedang dalam grafik naik, dan dengan berbagai masalah internal, wajar jika mereka merasa ragu. Namun dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Justru terkadang, tekanan besar bisa membuat tim bermain tanpa beban dan memunculkan kejutan. Pertanyaannya kini adalah, akankah timnas China benar-benar tumbang seperti prediksi banyak fans mereka? Atau justru kebangkitan akan dimulai dari Jakarta? Yang pasti, semua mata akan tertuju ke Gelora Bung Karno saat peluit pertandingan dibunyikan. Dan bagi para penggemar sejati sepak bola Asia, laga ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah simbol dari kebangkitan, harapan, dan semangat bangsa. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dua pemain keturunan Belanda Indonesia, Joel Piru dan Pascal Struijk, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI.